Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat sehat serta nikmat sempatnya kepada kita semua. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumul akhir kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Aisyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan nasihat bagi diri saya pribadi maupun bagi sahabat Aisyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini saya akan menyampaikan tentang keutamaan berpikir bagi umat Islam. Karena sesungguhnya Islam terus-menerus mendorong umatnya untuk selalu berpikir dan memikirkan sesuatu di dalam diri dan di alam semesta ciptaan Tuhan. Berkali-kali Al-Quran menyebutkan afala tatafakkarun, yang berarti apakah kamu tidak memikirkan, afala ta'qilun, apakah kamu tidak menggunakan akalmu, dan wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam dirimu apakah kamu tidak melihat. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan kata-kata seputar akal ataupun penggunaannya, yaitu berpikir. Misalnya yang hadir dalam bentuk afala ta'qilun yang berulang sebanyak 13 kali. Begitu pula dalam ungkapan la'alakum ta'qilun berulang sebanyak 8 kali. Juga dalam ungkapan liqaumi yatafakkarun yang berulang sebanyak 7 kali. Semua ungkapan tentang akal dalam ayat-ayat tersebut berkonotasi positif. Akal merupakan suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia, yang digunakan untuk berpikir dalam segala hal, seperti alat untuk mentafakuri alam semesta, sehingga ia mendapat petunjuk untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Akal pula lah yang dipakai manusia sebagai alat untuk menggali ilmu-ilmu dan rahasia-rahasia alam untuk dimanfaatkan buat kepentingan manusia. Maka dengan akal lah yang membedakan dan melebihkan manusia dari seluruh makhluk yang lainnya di muka bumi. Sekalipun manusia dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk lainnya, bukan berarti manusia itu lebih mulia, terbebas dari kesalahan. Justru ia bisa lebih rendah daripada hewan apabila ia tidak mengendalikan akalnya. Manusia terkadang berbuat salah sekalipun aktivitasnya terbatas di wilayah dan batas-batas jangkauannya. Bahkan ada kecenderungan baru yang menunjukkan sebagai kaum muslimin, yaitu anti-dialektika intelektual. Ada yang stigma negatif terhadap penggunaan logika rasional. Seperti halnya teks suci harus diikuti makna tekstualitasnya, bukan rasionalitasnya. Jika kita tidak mau berpikir, memikirkan atau bahkan anti-intelektualisme, maka kita harus menerima ketertinggalan dan keterpurukan nasib kita sebagai kaum muslimin. Kita akan terus tertinggal dan termarginalkan dari panggung sejarah dunia, serta kita akan menjadi konsumen dari produk intelektual dan teknologi orang lain. Ini semua merupakan konsekuensi paling logis yang harus diterima. Oleh karena itu, manusia yang berakal membutuhkan saran dan pendapat orang lain dengan cara saling mengingatkan dan saling menasihati, sehingga menjadikannya manusia yang paripurna. Keutamaan seseorang dengan orang lainnya diukur dengan kemampuan akal mereka, sebagaimana diriwayatkan dari Al-Baihaqi dan Al-Hakim Al-Tirmizi sebagai berikut. Dari Aisyah radhiyallahu an, wahai Rasulullah, dengan apa manusia diunggulkan antara satu dengan yang lainnya ketika di dunia? Dengan akal, jawab Rasulullah SAW. Kemudian Aisyah kembali bertanya, akhirat dengan akal, jawab Rasulullah SAW kembali.
Bukankah mereka akan dibalas sesuai dengan akal mereka? Tanya Aisyah dalam keraguan. Kemudian Rasul meyakinkan dan mengatakan, dan bukanlah manusia beramal sesuai dengan kemampuan akal mereka yang dikaruniai oleh Allah kepada mereka? Pada tingkat mana akal mereka, di sana perbuatan mereka berada, dan dari sanalah mereka dibalas. Hadis riwayat Al-Hakim Al-Tirmizi. Wallahu alam bissawab. Demikian sahabat Aisyah, nasihat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata, datangnya dari saya pribadi. Apabila ada kebenaran, datangnya dari Allah semata. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.